Lalu ibu Anda kangen sama bapaknya atau kakek ya. Kalau Anda mengatakan misalnya itu kakek Anda ya, berarti bapak mama Anda misalnya. Ada fotonya di situ. Lalu dibersihkan oleh ibu Anda. Dilap supaya bagus karena kotor debu. Lalu dicium-cium. Lalu tiba-tiba Anda muncul. Bu, ngapain dicium-cium? Itu kan kayu. Itu kan bingkai. Pasti ibu Anda akan berpikir, wahai anakku, kamu sangat durhaka. Bukan saya cium-cium bingkainya. Saya tertuju kepada momen, ya, momen di mana saya sangat menyayangi ayah saya. Misalnya ibu Anda berkata begitu. Jadi Bapak Ibu, kekonyolan-kekonyolan yang muncul itu adalah karena kedangkalan pemikiran. Nggak usah tonton TV seharusnya Bapak Ibu. Jangan tonton TV. Jangan-jangan Anda sedang menyembah TV juga. Sampai Anda nangis-nangis. Ada yang suka nonton sinetron, film Korea, lalu sampai terbawa emosi. Boleh nggak saya katakan Anda juga sedang menyembah TV? Bapak Ibu, kedangkalan pikiran itu yang merusak manusia. Sekalipun pendidikannya tinggi. Jadi jangan dangkal-dangkal amat. 2 slide lagi, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu mohon maaf ya. Malam ini saya tidak akan panjang untuk diskusi ya. Jadi saya selesai mempresentasikan, saya selesai. Ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang bergabung. Kali ini saya tidak ada diskusi karena satu dan lain hal. Oke? Menurut Katekismus Gereja Katolik, ada lanjutannya ya tadi Bapak Ibu ya, lanjutan dari tadi. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung adalah satu penghormatan yang khidmat. Oke? Oke, ini ada yang sama dengan saya ya, marganya ya, Gea ya. Oke, Yahowu Asafati Gea. Saya kurang tahu teman ini adalah dari BNKP biasanya ya. Salam kenal ya, selamat bergabung di channel saya. Jangan lupa di up juga ini video-video yang ada di channel saya ini untuk menjadi suatu pencerahan bagi teman-teman. Ini bukan membenci siapa-siapa, ini hanya penjelasannya harus supaya kita bisa pahami. Oke? Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat, bukan penyembahan. Jadi penghormatan yang Anda berikan kepada patung Yesus, kepada patung Bunda Maria dalam gereja Katolik bukan penyembahan. Ingat, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Itu dalam ajaran Katolik yang kita kenal dengan kata latria. Latria itu adalah penyembahan yang hanya diberikan pada Allah. Hiperdulia, penghormatan yang diberikan kepada Santa Perawan Maria dan Santo Santa. Dulia relatif, penghormatan yang kita berikan kepada benda-benda rohani. Berarti urutannya di mana? Di dalam paham Katolik urutannya ketiga Bapak Ibu, yaitu dulia relatif. Penghormatan yang kita berikan kepada benda-benda rohani seperti kitab suci, rosario dan lain-lain. Kalau Anda cium-cium itu Alkitab, itu bukan karena kertasnya itu mahal, bukan. Bukan karena Anda nyembah kertas ya, bukan. Karena di dalamnya ada isinya firman Tuhan, kira-kira begitu. Nggak mungkin Anda simpan di tong sampah. Apakah Anda kalau Anda seperti memuja-muja buku itu, maka Anda menyembah buku itu? Bukan. Itu Anda menghormati. Makanya Anda tidak simpan di tong sampah. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ya gereja di Jerman memang Protestan di Jerman ada patungnya. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Ada pendapat Martin Luther tentang pemakaian patung. Bagian terakhir ini nanti. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda. Jadi apa Bapak Ibu? Kita tidak menghormati gambarnya pada dirinya sendiri.
Kita tidak menghormati patung pada dirinya sendiri, tetapi di balik yang digambarkan itulah yang kita hormati. Ya, tidak diberikan pada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu, gambar-gambar itu mengantar kita kepada Allah yang menjadi manusia. Contoh, punya gambar Yesus itu kan dua dimensi. Ya, punya duplikat-duplikat gambar dari film The Passion of Christ. Meskipun itu adalah ilustrasi gambar wajah Yesus dalam konteks inkulturasi. Ya. Makanya tidak tertuju kepada gambar sebagai benda itu, tapi tertuju kepada Kristus yang sesungguhnya yang ada di sana dan yang ada di hatimu. Ya. Sejauh gambar dan patung-patung itu mengantar engkau kepada Allah, itu tidak apa-apa kau hormati. Orang di balik itu, misalnya patung Yesus, gambar Yesus, itu mengantar Anda sangat mencintai Yesus, mengantar Anda sangat mencintai Bunda Maria, mengantar Anda menyembah Tuhan. Ya. Itu, Bapak Ibu. Ya. Gerakan yang mengarah kepada gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu. Tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kalau ada gambar atau gambar Yesus, patung Bunda Maria, gambar Bunda Maria, patung Santo Santa, pahlawan-pahlawan iman, penghormatan kita tidak tertuju pada benda itu sebagai benda, tetapi pada makna di balik benda itu. Pada makna yang tersirat di dalamnya, pada makna yang terkandung di dalamnya. Disitulah yang kita hormati. Ya, seperti tadi sudah saya berikan contoh. Orang pacaran tadi saya kasih contoh. Kita punya orang tua saya kasih contoh. Bahkan tadi orang tuamu yang punya ayah dan ibu yang sudah lama meninggal, tadi saya kasih contoh. Nah, sekarang 2 slide sebelum terakhir. Mengapa gereja Protestan di Jerman itu punya patung? Karena mereka memang mengikuti ajarannya Martin Luther. Berbeda dengan pendeta Ezra Soru yang di hari raya, yang katanya hari raya perayaan ulang tahun reformasi, dia memakai baju seolah-olah memakai baju Martin Luther, jubahnya Martin Luther. Padahal ajaran yang dia ajarkan bukan ajaran Martin Luther, Bapak Ibu. Apa buktinya? Apa buktinya, Bapak Ibu? Ini ajaran Martin Luther yang benar. Jadi Ezra Soru itu bukan pengikutnya Martin Luther dan reformator-reformator. Yang dia ajarkan itu adalah ajarannya sendiri. Ajaran yang dia buat sendiri. Ya, coba kita baca dalam tulisan Martin Luther, ya, yaitu seperti yang tertulis di atas di layar Bapak Ibu. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, manusia adalah makhluk visual. Kita memahami hal-hal rohani itu juga dari hal-hal visual. Contoh, hal-hal visual itu seperti Roh Kudus loh Bapak Ibu. Orang Kristiani menggambarkan Roh Kudus apa? Burung merpati. Coba saya cerita, Roh Kudus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penggambaran Injil tentang Roh Kudus apa Bapak Ibu? Dalam bentuk burung merpati. Maka jangan heran, ada gambar burung merpati, lalu dikatakan itu gambaran Roh Kudus. Karena manusia memahami hal spiritual melalui gambar-gambar dan lukisan-lukisan dan patung-patung. Makanya di gereja Katolik juga ada lukisan Allah Tritunggal. Ada lukisan Allah Tritunggal. Itu gunanya apa? Karena manusia makhluk visual. Melalui visual itu dia bisa menjelaskan sesuatu itu. Jadi Ezra Soru itu hanya menjadikan Martin Luther sebagai tameng. Mengaku-ngaku pengikutnya Martin Luther.
Ajarannya Martin Luther jelas-jelas itu dipegang teguh oleh pengikut Martin Luther yang ada di Jerman. Bukan nanti di Google, Gereja Protestan Jerman. Buka Bapak Ibu, di dalamnya ada patung Yesus, di dalamnya ada patung Bunda Maria, bahkan mereka punya biara. Coba Bapak Ibu, Anda lihat. Ya. Ini ajarannya yang Luther yang benar. Sekarang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, Ezra Soru itu membawa ajaran siapa? Kok ngaku-ngaku dia ajaran Martin Luther, tapi kok yang diajarkan melenceng dari ajaran Martin Luther? Kok ngaku-ngaku dia pengikut reformator Martin Luther, tapi ajaran yang dia bawa bukan ajaran Martin Luther? Bukankah itu tanda petik sebagai hanya mencatut nama orang untuk popularitas? Itu yang pertama tulisannya Martin Luther. Edition of Martin Luther Works. Yang kedua, tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan. Jangan kamu mempunyai allah-allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar atau patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuat benda-benda tersebut tidak dilarang. Ezra Soru mengatakan tadi kalau kita membuat patung itu artinya kita menciptakan Tuhan. Bagaimana menurut Anda kata Martin Luther ini? Malahan yang saya ajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luther ini. Bukan berarti saya mengambil pembenaran dari Luther. Enggak. Kebenaran dari gereja Katolik sudah ada tadi Bapak Ibu. Ini saya hanya mengonfirmasi saja kepada pendeta Ezra Soru yang Anda ajarkan itu sebenarnya ajaran siapa. Dikatakan di sini, tidak semua pembuatan patung dilarang. Yang dilarang itu patung yang dijadikan berhala. Maka kalau patung itu dibuat tanpa tujuan untuk dijadikan berhala, Martin Luther mengatakan tidak dilarang, pendeta Ezra Soru. Tidak dilarang. Lucu sekali Anda mengaku sebagai pengikut Luther, tapi ajaran Martin Luther itu Anda bantah sendiri. Mana yang lebih tua? Alirannya Luther atau alirannya Ezra Soru? Saya kira alirannya Lutheran itu lebih tua daripada Ezra Soru. Dan aliran Lutheran yang masih murni itu bisa kita cek di Jerman Bapak Ibu. Di Google sudah banyak, silakan dibuka. Lutheran Jerman. Nanti lihat gerejanya, ada patung-patung dan reliks reliks. Slide terakhir. Ya, saya tidak ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Karena saya kira penjelasan ini supaya lebih singkat untuk dipahami oleh orang ya. Bagian terakhir dan bagian pertanyaan saya kepada Ezra Soru terkait pemahamannya tentang patung tadi. Karena dia tadi mengatakan semua orang yang membuat patung itu menciptakan Tuhan. Oke? Martin Luther mengatakan dalam buku yang sama, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya. Dan seharusnya tidak diambil dari saya. Martin Luther membahas dua sisi Bapak Ibu. Bukan hanya yang 3 dimensi yang dibahas, tapi 2 dimensi juga. Yaitu gambar dan juga patung. Yang satu 2 dimensi, yang satu 3 dimensi. Dia mengatakan kalau saya melukis, artinya begini, kalau saya punya gambar wajah Yesus, saya taruh di dinding rumah saya, dan saya mempunyai penghormatan terhadap gambar itu, bukan karena gambar itu karena kertasnya mahal, lukisannya mahal, tapi karena di situ digambarkan tentang sang penyelamat yang dulu pernah ada, maka saya menghormati sang penyelamat itu. Bukan tujuan saya kepada kertas yang saya tempel itu.